Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami, tim guru MGMP mata pelajaran simulasi digital. Pada pembelajaran kali ini, kita akan sedikit membahas tentang konsep dasar simulasi digital. Adapun garis besar materi ajar ruang lingkup simulasi digital yang perlu anak-anakku sekalian ketahui, itu ada 5 materi pokok. Yang pertama ada pengelolaan informasi digital, kemudian yang kedua ada kelas maya, ketiga perancangan visualisasi konsep, keempat visualisasi konsep, dan kelima dokumen digital. Nah, nanti untuk penjelasannya bisa anak-anakku sekalian baca di materi pembelajarannya. Nah, sebenarnya apa sih itu SIMDIG? Nah, SIMDIG merupakan singkatan dari simulasi dan komunikasi digital. SIMDIG adalah salah satu mata pelajaran pada sekolah menengah kejuruan atau SMK sesuai pada surat keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 130 garis miring D garis miring Cap garis miring KR garis miring 2017 tentang kurikulum pendidikan menengah kejuruan. Itu adalah SIMDIG menurut peraturannya. Nah, berikutnya, simulasi dan komunikasi digital itu ada 3 kata. Ada simulasi, ada komunikasi, dan digital. Kalau simulasi itu merupakan proses peniruan dari suatu yang nyata beserta keadaan sekelilingnya. Sementara komunikasi itu diartikan sebagai suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya. Sementara digital merupakan proses pengubahan informasi ke dalam bentuk digital dengan penggambaran bilangan biner yaitu 1 dan 0. Itu gambaran umum tentang simulasi dan komunikasi digital. Berikutnya, yang harus ada anak-anakku sekalian ketahui, konsep mata pelajaran simulasi digital ini seperti tadi dijelaskan bahwa SIMDIG itu singkatan dari simulasi dan komunikasi digital. SIMDIG adalah salah satu mata pelajaran pada sekolah menengah kejuruan SMK. Nah, dalam pembelajaran SIMDIG, anak-anak sekalian perlu diketahui, pada akhirnya nanti siswa diharapkan mampu mengoperasikan perangkat lunak atau software pada komputer. Kemudian, siswa diharapkan dapat belajar bagaimana mengidentifikasi masalah, mencari ide untuk mendapatkan solusi, dan mengkomunikasikannya dengan baik. Itu konsep mata pelajaran simulasi digital ya. Nah, apa sih konsep dasarnya sebetulnya? Nah, pada dasarnya sekolah menengah kejuruan bertujuan membekali siswanya dengan keterampilan kejuruan untuk mengatasi masalah. Dengan demikian, sejak awal siswa SMK harus menundukkan dirinya sebagai bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Jadi anak SMK itu bukan orang yang suka cari masalah, ya, tapi bagaimana ia mengatasi masalah. Ya, untuk maaf itu harus diingat ya sebagai pembelajaran kita. Nah, berikutnya lagi. Nah, harus dalam konsep dasar SIMDIG itu ditekankan manusia pasti berinteraksi dengan manusia lainnya atau makhluk sosial. Hal ini harus kita pahami betul-betul ya. Sebagai makhluk sosial, kita harus tetap berhubungan dengan manusia yang lain. Hal ini terjadi karena setiap manusia memiliki keterbatasan dan kebutuhan yang harus saling melengkapi. Konsep dasar SIMDIG berikutnya, penekanannya adalah manusia yang berguna. Ya, jadi manusia itu harus berguna. Kenapa demikian? Di sini dikatakan manusia yang berguna adalah manusia mereka yang mampu memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri atau untuk membantu menyelesaikan masalah orang lain. Itu disebut manusia yang berguna. Menyelesaikan masalah sendiri dan membantu menyelesaikan masalah orang lain. Nah, konsep berikutnya yang harus dipahami adalah menemukan masalah. Menemukan masalah adalah kegiatan awal sebuah penyelesaian.
Seseorang berpikir untuk mendapatkan solusi yang menjadi arah utama untuk menyelesaikan masalah. Maka ketika ingin menyelesaikan masalah, kita harus tahu dulu akar permasalahannya ada di mana. Jadi harus kita temukan dulu masalahnya. Nah, konsep berikutnya, bagaimana cara mengatasi masalah? Nah, bagaimana ya cara mengatasi masalah? Solusi yang baik itu sama dengan ide kreatif. Jadi ketika ada masalah, maka bagaimana kita mencari solusinya. Solusi itu pada akhirnya nanti akan menjadikan sebuah pembelajaran tentang kita untuk mencari ide kreatif untuk mengatasi masalah. Yang pertama, mengatasi masalah secara permanen. Sekaligus masalahnya bisa diatasi. Kedua, bagaimana kita bermanfaat bagi banyak orang. Yang ketiga, menginspirasi bagi banyak orang. Dan yang keempat, tidak bertentangan dengan hukum, kesatuan, norma yang berlaku. Jadi ketika kita mau mencoba mengatasi sebuah permasalahan, maka solusi yang baik sama dengan kita memunculkan ide kreatif yang tidak bertentangan dengan aturan, yang bisa mengatasi masalah secara menyeluruh, yang memiliki manfaat bagi orang banyak dan menginspirasi bagi banyak orang. Itu cara mengatasi masalah, ya. Berikutnya, nah di sini ada sebuah gambar tentang harapan dan realita. Seringkali kita dalam kehidupan memiliki harapan. Kita berjalan dan melalui kehidupan ini dengan jalan yang lurus, yang datar, tanpa rintangan. Harapan kita seperti itu. Sampai pada penghujung apa yang kita cita-citakan. Tapi kenyataannya secara realita, semua ekspektasi, semua harapan yang kita inginkan itu terbentur dengan kenyataan. Apa yang kita hadapi, jalannya itu tidak selamanya lurus, tidak selamanya mudah. Ada tanjakan, ada turunan, ada bukit, ada lembah. Ya. Kita harus melewati berbagai permasalahan, melewati berbagai rintangan, sampai pada akhirnya kita sampai pada apa yang kita harapkan, pada apa yang kita inginkan. Itu yang nanti akan jadi gambaran pada pembelajaran simulasi dan komunikasi digital berkenaan dengan ide kreatif gagasan untuk menggapai sebuah impian. Ya. Nanti akan kita bahas bagaimana cara mengatasi sebuah permasalahan dalam pembelajaran logika dan algoritma. Langkah yang harus ditempuh itu seperti apa. Ya. Sekian dulu untuk pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan lagi pada pembelajaran berikutnya. Sekali lagi dengan materi logika dan algoritma. Bagaimana kita nanti bisa menyelesaikan sebuah permasalahan ya, dengan langkah-langkah yang runut, langkah-langkah yang terstruktur dari A sampai Z, dari awal sampai akhir, itu dapat tersusun dengan rapi pada mata pelajaran simulasi digital, materi logika dan algoritma untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih untuk hari ini. Sekian dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.